Yang jadi Iya, Rasul yang mulia itu Karim. apa? Enggak, Karim gini. artinya Saya ini mulia. mau bertanya kepada kamu eh, Kerbau, Rasul iya. mulia menurut terjemahannya ini siapa? Jawab. Yang bulu yang kita kan pusatnya kita kan ada dua kata ini Iya, jawab inahu aja. lakaulu. Menurut Itu terjemahannya, hmm. Rasul Karim ini apa definisinya? Ditujukan kepada apa? Rasulin itu kan rasul yang mulia. Iya, Ya. Rasul yang mulia ini Ah, kan jadi ditujukan bego kepada aku kan. apa? Jawab. Jadi makin bego aku. Loh, kok Inahu makin kayak bego? lakaulu. Kan kan Gini jadi aja, gini aja, aku Kerbau. nggak Kalau ngerti kamu apa mau jadi makin membantah tafsiran dibego-begoin para aku loh. ahli tafsir Eh, Al-Quran, oke, kamu ngeyelnya, bantahan kamu, bukannya utusan di sini ya. yang dimaksud siapa kalau menurutmu? Iya, enggak gini ya. Eh, Ini, sekarang saya mau bertanya kepada Kerbau. iya. Rasul Karim di sini, menurut terjemahannya, ketika kamu mengikuti terjemahan, dikembalikan kepada apa? Jawab. Innahu sesungguhnya Al-Quran kan. Astagfirullahaladzim. Saya bertanya, di Eh, sini Rasul Karim yang ya. kamu ingin bahas dikembalikan kepada apa ketika kamu melihat terjemahannya? Jawab. Kalau Rasulin Karim itu udah duduk manis saja tuh nggak usah diutak-atik. Iya, apa Yang perlu ditujukan kita kepada fokus di dua siapa kata Rasul ini. Karim ini? Yang Kok fokus bego kita ini dua banget sih kata ini ini anak? innahu laqaulu itu yang fokusnya kita dua kata ini. Astagfirullahaladzim. Eh, kan dua kata ini kita fokusnya. Kalau yang Rasul Karim itu udah duduk manis Udah gitu. tat, nggak usah direspon ini binatang satu ini Innahu nggak perlu laqaulu kok. sesungguhnya Udah buang aja ini Al-Quran. binatang satu ini. Laqaulu itu Ini apa? sengaja memelintir-melintir ini. Enggak. Laqaulu itu Aduh, nggak Kita apa? kasih yang di pandai, bawah nggak aja, nggak usah binatang satu pandai. ini Emang ada Udah diturunkan berapa ini. nggak tahu kosakata? apa-apa, Ini sok. anjing satu ini binatang ini. Anjing satu Lak, ini turunkan ih, aja ini, Os. janganlah Os, Oke, marah-marah. gini, anjing host. satu ini Ini turunkan ya, ini, Laqaulu, Os. sekali Nggak lagi berguna ini, ya, saya Os. akan menjelaskan. Tunggu Turunkan bentar. aja ini anjing ya, satu Enggak, ini. bentar dulu, laqaulu, Aki. Bentar dulu, Aki. ya, Saya ya, akan menjelaskan sesuai jelaskan. dengan Aki, sesuai dengan Al-Quran. Nanti kamu menjelaskan sesuai Al-Quran ya. Iya, Sesuai. Sepakat? iya. Oke. Kita kan Sini. belajar tentang Iya, Al-Quran itu nanti kita kan kamu sambung lagi. menjelaskan. Saya menjelaskan, kamu nanti menjelaskan ya. Sepakat? Menjelaskan dari inahu Percuma dia laqaulu nggak mau karim terima ini. itu, percuma dia tuh. Enggak, ketika saya Anjing kacamata ini menjelaskan, nggak perlu, nanti giliran nggak Anda terima ini. menjelaskan juga. Sepakat? Sepakat lah. Oke, di sini Hmm. ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah perkataan dari Rasul yang mulia. Rasul mulia ini siapa? Jibril. Nah, loh, apa sih anak ini? Hati benar ku bilang. Kan? Udah buang aja, lempar aja Berarti ini. Kok benar nangis ku Ini sih? bilang. anjing ini. Jangan Kemana nangis, jangan dia? nangis. Lempar aja ini, Os. Anjing satu ini, Os. Nangis, mulai Berarti nangis. benar ku Anjing bilang ini. kan. Kok Dia sendiri parah loh banget ngomong. ini si Udah buang kerbau. aja, Os. Dia Os. sendiri yang Ayo ngomong udah, loh. coba Os. kamu menjelaskan sesuai Binatang satu Al-Qurannya. ini. Coba jelaskan. Masuk ku jelaskan udah Enggak, jelaskan coba kok. jelaskan. Coba jelaskan. Benar kan? Gini loh Kamu nggak ada teman-teman. bantahan, Jelaskan, Kerbau. coba Nah, jelaskan sesuai Al-Qurannya. udah pas Jelaskan. itu tadi yang kamu bilang itu udah pas itu. Jelaskan. Benar itu. Coba dulu ya. Jelaskan. Udah Bego benar amat itu. si anak ini. Udah benar. Gini. Pas itu yang kau bilang itu. Coba yang Jelaskan. lain. Aduh. Udah mantap itu. Coba dulu yang lain. Benar Bodoh kali. amat nih si orang. Udah 1000% benar itu yang kau bilang Assalamualaikum. itu. Apa masalah Waalaikumsalam. Kerbau? Kan? Percuma kalau tidak dijelaskan, ditanya suruh menjelaskan Iya, udah Al-Quran benar gitu itu. ya. Gini, ketika Anda mau menjelaskan secara tuntas lagi dulu. Kan saya sip Nah, coba jelaskan dulu, coba jelaskan. Menurut pengetahuan Anda, apa pengertian ini? Ya, jawab. Ya kan kau bilang tadi kan udah benar itu. Iya, jelaskan. Kok goblok Iya. banget si anak ini? Udah Kan udah benar. goblok Kan nanya kau bilang kayak terus. gini. Kau bilang tadi sesungguhnya Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia. Benar itu, sah, deal. Apalagi mau didebatkan. Nah, Eh, kan? nah, Kemarin aku pintar, jadi pintar aku loh. Serius. nah, Tadi aku sempat Rasul yang bego. mulia ini ditujukan kepada apa? Ayo, jawab. Apanya? Yang dibenarkan oleh perkataan Rasul Karim ini ditujukan kepada apa Rasul Karim? Li apa? Ayo. Jet Li. Jet Li mah artis. Bego banget si anak ini. Enggak, Udah kau bilang tadi bego. apa? Li apa Li? Udah anjing satu Jawab, ini, jangan udah turunkan dibenarkan, aja udah ini. dibenarkan. Cari otak Tadi Apa yang benar. kamu Kok ada benarkan? nama Coba. Li? banyak di bawah. Iya. Tadi udah Udah benar turunkan itu. aja ini, Os.
Asal Longor banget sih anak lu. udah betul itu, Sopun juga udah Oke, betul oke. itu. Ulang kita. Udah betul Oke, itu. jadi Bang Kerbau, Oh, iya, iya. kita Ustaz, ya. minta Kota maaf. anjing satu ini lempar Iya. aja ini. Kita Nggak minta percuma maaf ya. sama Bang Kerbau. Bang Iya. Kerbau kan Percuma minta dijelaskannya, untuk percuma ini. Bang Kerbau kan minta karena bertanya karena nggak tahu. Eh, Yang membuat teman-teman kita di sini semua, ya, para guru ini terpancing. Karena seakan-akan Bang Kerbau tuh ketika dijelaskan, lalu Bang Kerbau tuh ngeyelnya karena nggak mau tahu jadi seakan-akan bodoh. udah, Dan Pak. itu hak, Udah, Ustaz. dan itu Udah haknya, dijelaskan. itu Udah haknya betul, Bang udah. Kerbau. Itu Udah haknya Bang dijelaskan. Kerbau kalau Bang Kerbau mau paham. Itu haknya Bang Kerbau. Tapi kita terus berusaha untuk memahamkan orang-orang yang edukasinya di bawah. Bukan Ustaz. kepada yang bertanya saja gitu loh. Udah jawab sama si Hasan, udah benar kok. Nggak ada lagi, udah deal kami, ya kan? Enggak, ya, Hasan. Ya, makanya Udah kan deal tadi kami, kita tapi sudah tadi kasih dia- narasi. Innahu laqaulun rasulin karim. Iya, Sesungguhnya betul. Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia itu Jibril. Gitu loh. Beda lagi kok nggak sama si Hasan. Si Hasan bilang tadi Bukan sesungguhnya aku meledek dia, Gantian aku nanya ya Kerbau ya. Nggak Gantian mau aku terima, nanya ya. meledek itu Kok beda dia itu. pula lagi. Aduh, aliran mana Kerbau. lagi nih, Mas? Aduh. Aku nanya nih gantian, aku penasaran. Tunggu. Kok Iya. beda? Bang Ray, tunggu dulu. Lah, Tunggu, kok tunggu salah dulu lagi? Bang Ray, tunggu Bang Ray, tunggu. Tunggu bentar dulu. Tunggu Bang Kerbau. Bang Kerbau ini dari tadi Iya, ndak ada sopan santunnya ya. Jangan ada sopan santunnya terus Ustaz anak menjelaskan. Aku paling santun aku Gini. di TikTok ini. Aduh. Serius. Paling sopan aku. Dengar dulu ya, dengar dulu. Aduh. Mau pun Islam Iya, mau siapa, dengar dulu lah. Hormati yang Jangan marah-marah. nanti berilmu naik darah- kapasitasnya. nanti Saya naik aduh. darah kau. Dengar Pula dulu kau Bang nanti. Kerbau, gini loh ya. Nah, turun. Gini, dengar dulu Bang Kerbau, gini loh, sabar. Sabar, saya dulu ya. Jadi dari teman-teman tadi apa yang dicerahkan Ustaz Hanafi itu selesai ya. Bahwa Al-Quran itu innahu laqaulun rasulun karim. Lanya itu arti apa kalau menjelaskan tadi itu adalah qaulun perkataan lah. Bermaksud apa itu jelaskan Ustaz gitu. Karena itu berputar-putar tadi dari dapat tadi. kata si Hasan. Seakan-akan Kok Rasul beda Muhammad lagi? saja. Dengar. Itu bukan hanya Muhammad di situ. Adalah yang dibawakan Jibril artinya di situ. Dengar dulu biar dijelaskan. Jangan bersuara gitu loh. Yang Tadi lain satu diam. udah Kasih tuntas, udah Tas. dijelaskan, udah benar tadi. Kok jadi beda? Iya, Ya. makanya dia ada narasi inilah bedanya Bang Kerbau kalau kita itu belajar ilmu Al-Qur'an dengan terjemahan akan bahaya Bang Kerbau. Untuk seluruh teman-teman di bawah yang muslim pun demikian. Kami pun dulu para santri itu sudah berusaha menginformasikan kepada para penerjemah dengan cara bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu kosakata itu lebih banyak bahasa yang namanya bahasa Arab. Gitu loh. Maka itulah kalau contoh ini Bang Kerbau sebagai narasi buat Bang Kerbau itu masuk ke dalam komal-komal seperti Dzalikal kitabul la raiba fih. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Itu terjemahannya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau cuman modal terjemahan, ini akan menjadi sesuatu yang memang janggal. Berarti Quran ini tidak akan bisa jadi petunjuk kalau orang nggak takwa gitu. Oh, berarti Pak Ustadz nggak percaya sama Kemendak ya, sudah diterjemahkan itu bagus. Nggak percaya Apa soal sih Kemenak. Kerbau? Saya Gini, nggak percaya sama Kerbau. Kemenak. Enggak, gini Kerbau. Astagfirullah. Saya ini enggak. Di sini saya akan ngasih tahu sama Anda bahwasanya huruf la ini adalah huruf takkid atau huruf la tasydid. Nah, Benar. pertanyaan saya, ketika saya sudah menjelaskan huruf ini adalah huruf huruf la tasydid atau la takkid, apa definisinya? Jawab. Bro Hasan. Enggak, jawab aja. Kamu Gila, ini kan saya. lebih paham daripada saya Aku paham, atau aku dibanding juga kami bego, semua. aku mau belajar. Saya sudah Aku tahu saya sudah benar ngasih itu. aba-aba. Saya sudah mengasih Tadi kunci tadi spesial. Ayo. Gini loh ya. Saya turunkan ya, gini loh ya teman-teman. Aduh, Percuma aduh, ditanya yang begitu loh ya. Diterangkan lah apa untuk dia. Jelaskan saja. Oh, ini maksudnya begini loh gitu. Betul. Enggak gini ya, kayak gini Edukasi bentar yang ya. dibawa. Gini bentar. Percuma. Gini ya. Itu udah ada punya kepahaman di situ, bukan bagiannya dia. Cukup diterangkan gitu loh. Oke, gini akhi kan gini. Mengapa di situ tertulis
innahu laqaulun rasulin karim. Nah, kita akan kembalikan kepada kalimat sebelumnya atau perkataan sebelumnya. Apa itu? Wa ma huwa biqaulin syairin qailam ma tu'minun. Dan dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit kali kamu beriman kepadanya. Nah, di situ yang harus dipahami. Nah, perkataan siapakah itu? Innahu laqaulun rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah wahyu atau perkataan melalui malaikat Jibril. Nah, kan gitu. Nah, sudah dijelaskan. Al-Quran itu bukan perkataan penyair. Bukan perkataan seorang penyair. Sebagaimana di dalam surat Al-Haq 4 ayat 2. Wala biqaulin kahinin qalilan ma tazakkarun. Nah, dan bukanlah perkataan tukang tenun, sedikit kali kamu mengambil pelajarannya darinya. Nah, di situ menjelaskan Al-Quran ini bukan perkataan dari seseorang penyair atau seorang tukang tenung, tukang pembohong, bukan. Maka ayat ini menegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Dan tidaklah patut bagi seseorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang takbir atau dengan mengutus utusan malaikat. Nah, di situ lalu diwahyukan kepadanya dengan izin apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi dan maha bijaksana. Nah, di situ makanya orang Kristen ini kan dia tidak tahu. Ketika dia ingin menjelaskan, saya harap dia menjelaskan, tetapi dia muter aja di situ. Ya, karena dia terjemahan Akhi Hasan. Assalamualaikum Ustaz Tunggul. Jadi gini, teman-teman, kita tadi sudah berusaha untuk menjelaskan. Karena dia itu adalah orang-orang yang posisinya dengan cara terjemahan, maka kita berusaha untuk menginformasikan ya dengan bahasa asli, dengan bahasa Arabnya. Makanya tadi kita sudah bilang bahwa sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Nah, utusan yang mulia ini tentunya adalah malaikat Jibril. Nah, makanya kalau dalam tafsir yang namanya Al-Mukhtasar dijelaskan sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang memegang amanah, yaitu Jibril AS yang diberi amanah oleh Allah. Semudah itu, tapi ya karena mereka itu selalu diputar-putarnya kita punya bahasa, hingga seakan-akan Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu kalamnya Muhammad, Al-Quran itu kalamnya Jibril, begitu loh. Padahal ketika kita sudah menggunakan narasi yang baik, diputarnya lagi oleh mereka, begitu loh. Jadi kita nggak usah kepancing gitu kan? Iya, sebenarnya gitu hati benar. Iya, makanya ya itu tadi ketika mereka ingin memahami ayat Al-Quran itu seharusnya gini ya. Oh ya, ayat Al-Quran ini bertentangan atau tidak? Nah, di mana letak pertentangannya? Tidak akan dapat karena penjelasan ini akan ditemukan di dalam Asy-Syura ayat 51. Sesungguhnya Allah tidak akan berbicara langsung dengan makhluknya melalui dengan perantara. Apa itu? Di belakang takbir atau melalui malaikat Jibril. Nah, di situ diantara salah satunya. Tapi mereka ini hanya ingin mencari kesalahan dengan tafsir itu, dengan metode tafsir itu, gitu loh. Sedangkan mereka nggak tahu nahwu sorof itu, mereka nggak paham gitu. Jadi ya nggak ada masalah. Jadi kita tidak boleh menggilakan orang yang gila. Kita tidak boleh membodohi orang yang sudah bodoh, gitu aja. Coba mungkin begini, abang-abang semua setuju nggak? Setuju nggak kalau di mana letak lemahnya otak Oten ini kok memahami kayak gitu aja kok susah bener gitu. Di Quran udah dijelaskan bahwa alaihim zartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Gitu. Padahal semudah itu untuk dipahami, mereka masih bingung, heran saya. Karena di dalam hati mereka fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Gitu loh. Iya, benar. Jadi kita tidak perlu kedikte dengan mereka. Tugas kita hanya berdakwah. Ya. Ibaratnya mengcounter subhat mereka, itu poinnya yang bisa kita ambil. Gitu loh. Itu caranya. Padahal semudah itu untuk dipahami, tapi kok mereka apa ya? Nggak tahu saya.
Ya itu tingkat narasinya Bang Kerbau, malah mohon maaf Bang Kerbau, dua ustadz menjawab yang berbeda. Bukan berbeda Bang Kerbau, tapi memang otaknya Bang Kerbau yang memang terpecah jadi dua gitu loh. apa Perbedaan di 512 dalam perbedaan 512 ulama itu rahmat. Nambahin gitu abang-abang loh. ya, nambahin ya. Ini Lanjut. Kerto masih nyimak ini. Kenapa sih Allah memakai kata qaulu rasulin, ucapan utusan di sini ya? Original teksnya itu Kerbau. Ucapan utusan. Al-Qur'an itu adalah ucapan utusan. Semua muslim sepakat bahwa Al-Qur'an ketika diturunkan ke bumi, siapa makhluk pertama yang membacakannya, yang mengkaulkan? Yaitu malaikat Jibril. Ya. Kemudian bagaimana bisa sampai ke Zaid bin Sabit sehingga menulisnya? Dibacakan juga, dikaulkan oleh Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada kontradiksi dalam ayat ini dan ayat-ayat ya, dengan kalimat yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang berbeda-beda, utusan itu siapa? Berbeda. Ada yang malaikat Jibril, ada yang Nabi Muhammad. Nggak ada kontradiksi. Memang Tapi gini ya. mengucapkan, membacakan. Sebenarnya di sini nggak Boleh masuk? Udah boleh masuk belum nih? Mumpung si Kerbau Dungu sama Rainbow Blow-on masih ada ya. Jadi teman-teman, Ehonya kegedean. Aduh, sahur ehonya gede banget itu. sorry kepencet. Bangunin sahur tuh kayaknya. Udah cakep. Iya. Cakep udah. Mumpung Kerbau Bego sama Rainbow Blow-on masih ada ya. Jadi teman-teman, Kerbau Dungu ini dia dapatnya dari Pendi Kapir. Ya, ini Pendi Kapir bawa nih, lalu menjadi modal bagi orang-orang Dungu untuk melakukan subat dan fitnah. Itu dasarnya dulu tuh pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin orang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran kemudian memberikan tafsiran atau pendapat? Kita aja nggak pernah ada yang berani melangkahi para ulama-ulama, para mufasir kita. Jadi dalam menerjemahkan itu ada kaidah yang tidak hanya teks tetapi juga konteks. Untuk mengerti teks kita harus melihat konteksnya dulu. Ayat ini sedang berbicara apa? Kalau PKI yang dulu waktu memusuhi Islam kemudian mereka kabur berlindung di bawah ketek-ketek gereja, mereka melakukan balas dendamnya begitu. Ayatnya dipotong. Ya, bahkan satu ayat aja dipotong tuh cuma setengah. Celakalah orang yang sholat. Celaka kamu sholat, kata PKI. Kemudian juga gitu. Tuhan negeri Mekah. Itu satu ayat aja nggak dibaca penuh itu. Ya boro-boro dapat konteksnya. Jadi teman-teman semua sudah benar tadi melalui penjabarannya. Untuk mengerti teks kita harus memahami dulu original teksnya. Tidak ada terjemahan di seluruh dunia yang sanggup 100% memaknai kandungan dalam Al-Quran. Makanya orang Islam tidak bilang terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Dia hanya alat bantu bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab. Wah, Al-Quran artinya dirubah-rubah, dibohongin kita, ada tanda kurung. Justru penerjemah Al-Quran itu orang-orang yang jujur. Tanda kurung menyebutkan bahwa yang di dalam kurung itu tidak terdapat di dalam teks aslinya. Ya, misalnya qul huwallahu ahad, tidak ada aslinya disebut Muhammad, tetapi dalam kurung Muhammad. Makanya Islam itu ilmunya luas, dilihat dari asbabun nuzulnya, dilihat konteksnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW disuruh mengucapkan itu? Nah, jadi di dalam penerjemahan kita memang ada tanda kurung, tapi di original teksnya yang ketika dilisankan atau dituliskan tidak ada tanda kurung. Berbeda dengan Bible. Bible selalu pakai tanda kurung itu di dalam teks originalnya. 1 Yohanes 5
dengan nomor punggung 7 dan 8, original teksnya pakai tanda kurung. Bayangin tuh, ya kan? Betapa kebohongannya, bahkan di teks originalnya ditulis dalam tanda kurung. Lalu si Rembo Bloon bilang terjemahannya ditambah-tambahin. Yang ditambahin itu tidak melepas makna dan konteks. Sekarang kalau kita sudah menjelaskan, tanya balik. Karena kelas-kelas mereka dijelaskan dengan dalil, dia sudah siap dengan 10 pertanyaan berikutnya. Kita capek menjelaskan, makanya jangan geser dulu, tanya balik. Ya, Rembo Bloon, bagaimana the last words of Mark? Kata-kata terakhir di Markus 16, original teksnya berhenti di nomor punggung 8, Evo Fontogar, yang artinya mereka tidak mengatakan kepada siapapun karena takut. Lalu ditambahin oleh hantu blau, ya, oleh roh blau, ditambahkan satu paragraf. Dengan singkat mereka menceritakan, kan Gabrul, orang ayat nomor sebelumnya bilang mereka tidak mengatakan kepada siapapun karena takut. Ditambahin satu paragraf, ditambahin lagi nomor punggung 9 sampai 20, itu ayat-ayat tambahan. Teman-teman silakan buktikan Markus 16 nomor punggung 9 sampai 20 itu tidak ada di original teksnya. Itu tambahan dari hantu blau. Ya, kembali lagi kepada terjemahan tadi, cantik teman-teman sudah menceritakan konteksnya, objeknya ada 2, yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Keduanya ini utusan. Yang satu utusan dari Allah membawa firman Allah, yang satu lagi dari firman yang beliau terima disampaikan kepada umat manusia. Semuanya sama ini, keduanya sama, yaitu utusan, ya. Jadi baca ayat-ayat selanjutnya, baru kita dapat konteks. Oh, Rasul ini untuk malaikat Jibril, karena diterangkan di ayat-ayat selanjutnya. Oh, ini untuk Nabi Muhammad SAW, karena disebutkan di ayat-ayat sesudahnya. Begitu caranya. Islam itu ilmunya tinggi. Jadi kalau nggak berilmu, jangan coba-coba kritik teks ya. Kritik teks itu hanya berlaku kepada Bible. Tidak ada orang di seluruh dunia yang melakukan kritik teks. Karena kalaupun mereka coba-coba dengan kebahlulannya, mereka akan mencret, bonyok jadi tape. Ya, lanjut standby. Tambah dikit Satu Ustaz. lagi gini. Satu Tambah lagi. dikit ya. Sebentar, boleh tambah sedikit aja. Tambah ya, saya tambah sedikit ya. Gini, di dalam Al-Quran sangat jelas bahwasanya Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat Jibril. Sebagaimana ada penegasan ketika di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 19. Qul ayyu syai'in syahada, qul lillahi syahidu baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Nah, di situ dijelaskan katakanlah Muhammad. Nah, poin pertama, objek pertama adalah Nabi Muhammad. Katakanlah. Nah, di sini kalimat perintah untuk kepada Nabi Muhammad yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Nah, penjelasannya, aku ini objeknya ditujukan kepada siapa? Tidak mungkin kepada Nabi Muhammad juga. Maka saya tadi ingin bertanya, Rasul Karim ini ditujukan kepada siapa menurut si kerbau yang sok pintar tadi tuh? Maka dia membenarkan perkataan dia sendiri. Oh iya, benar, saya setuju. Rasul Karim. Tidak semua yang dinyatakan Rasul itu adalah ditujukan kepada Nabi. Itu yang harus dipahami. Rasul itu harus dikembalikan kepada maknanya, yaitu utusan. Itu bukan kepada Nabi. Bukan dikhususkan kepada Nabi. Itu yang harus kamu pahami, kerbau. Ya, ya. Naik lagi kerbau. Gantian kita nanya, yuk.
Mana anak kerbau? Oh, sudah tidak ada kayaknya di anu. Jadi buat oten-oten yang di bawah kalau mau pelintir aja leher sendiri, jangan Quran, nggak ketemu. Nah aja emang tugasnya mereka harus memelintir-melintir, kalau nggak begitu bukan kerjaan mereka kan. Saya persilakan yang mau tanya teman-teman Kristen di bawah ya, silakan Naila. Yang penting para guru-guru kita jangan kepancing lah gitu loh. Jangan kepancing, kita dikatain kalau kita jalan ke pasar dibilang gila sama orang gila, kita nggak marah kok. Kita Iya, jalan cuman ke pasar gini, gitu loh. Ustadz Hanafi, cuman dia kan gini ya, ketika ketika saya menjelaskan dia tidak mau mendengar. Ketika saya ingin menjadi pendengar, dia tidak bisa menjelaskan, kan lebih konyol. Cuman saya jadi ngerinya pas dibilang, kayak saya udah nanya tadi, lamnya di situ lam apa? Jangan bilang lah, dia nggak ngerti lah. Dia taunya la kaulun, kita bilang lam dia nggak ngerti, jadi udah uskut, berhenti kita di situ. Karena mungkin kita jelaskan gitu. Karena di sini penekanan latakid atau latasdid kan gitu. Huruf lam penekanan atau huruf la penekanan kan gitu. Yang mana menekankan sesungguhnya perkataan wahyu itu benar-benar dari Rasul yang Karim. Siapa itu Rasul yang Karim? Itu saya tanya tadi. Rasul Karim itu ditujukan kepada siapa maunya kan gitu. Nah, kita akan kembalikan kepada surat Al-An'am ayat 19 tadi. Nah, di situ, siapakah yang akan menjadi saksi antara aku dan kamu? Apakah di sini pengertiannya? Siapakah yang akan menjadi saksi antara Muhammad dengan Muhammad? Kan konyol. Ya, baik. Dipelintirkan kiasan. Ustaz Tunggul juga. Oh, ini guru-guru dia tahu kan. Orang dibilang apa aja dia kok bukan nama, bukan proper name. Allah dibilang gelar di situ. Jadi ya udah biasa gitu. Jadi nggak mungkin dibilang oten kalau nggak melintirin kalimat-kalimat Quran gitu loh. Jadi biasa aja gitu. Iya itu sana Nabi gini ya. Pernah saya tanya gini ya. Ketika di dalam apa namanya Tuhan di dalam Bible ada namanya Tuhan Allah yang mana di dalam Markus 12 ayat 29 atau Ulangan 6 ayat 4 ada di situ bunyinya, hai orang Israel, dengarkanlah hukum terutama itu Tuhan Allah. Nah, yang mana gelar, yang mana yang bukan gelar? Saya pernah bertanya kepada mereka. Setahu saya, Tuhan itu adalah definisinya penguasa. Allah ini dibagi sebagai apa? Saya pernah bertanya. Nah, sama seperti ini. Dengarkanlah, hai semua manusia. Tuan pion hanya satu, yaitu dikembalikan kepada siapa? Tuan pion hanyalah satu. Nah, tuan itu, maka satu ini ditujukan kepada siapa? Kepada si pion. Nah, pion ini sebagai apa? Kan gitu seharusnya. Sama seperti Tuan Bang P. Tuan ini adalah penguasa, Bang P ini sebagai apa? Kan gitu. Ntar besok saya mau buka ini aja lah sama guru kita Ustaz Tunggul, tafsir Bible Al-Marogi nanti. Tafsir Bible Ibnu Katsir nanti. Siap. Sebenarnya Ustaz Hanafi, sebenarnya Bible juga punya tafsir. Yang terkenal itu saya beli 2 bukunya ya, dua seri itu dari Matthew Henry Commentary, masing-masing 400 halaman lebih lah. Nah harganya itu 3.850.000. Oten nggak mampu lah beli ya, makanya karena mereka nggak mampu jadi menafsirkan dengan asumsi liar gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat juga sebenarnya ada di Alkitab Sabda, buka tab tentang tafsir, ada Yerusalem, Full Life dan sebagainya. Itu dibaca sebagai rujukan boleh, tapi bukan untuk diimani, karena yakinlah bahwa oten-oten itu ketika mereka mentafsirkan kitabnya pasti gabrul, asumsi liar. Nah itu juga buat panduan bisa tuh.
ya. Ngomong-ngomong saya turun aja ya biar rotennya pada naik. Nanti saya nyimak dari bawah aja menimba ilmu. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada satu nih. yang kedikte itu Hasan. Ustaz Tunggul si Teku ini dibilang Teku bilang kata gitu emang bajingan ini turunin aja. Bukan gini. Jadi gini ya. Jadi gini, saya itu udah lama di setiap komal, tiap komal muslim itu dia itu selalu seperti ini dengan berbagai alasan supaya apa? Supaya dia itu tidak ditanya masalah Bibelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya itu selalu memelintir seperti itu. Bahkan apapun yang dikatakan, apa yang sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, kayak di komalnya sebelah itu, Ustadz Alif, Ustadz Ali itu nggak dianggap. Sedikit pun nggak dianggap. Malah berdalih supaya itu mencari panggung gitu. Tapi mereka yang paham itu udah nggak diterima lagi. Karena seperti ini, tabiatnya udah seperti ini. Apapun yang kita jelaskan, nggak satu pun yang diterima. Berbagai alasan supaya pelintir terus. Itu tujuannya. Bahkan ada yang ngomong dia tuh utusan bom-bom. Si bom-bom kan udah nggak laku di komal-komal muslim. Ada yang Itu. Jonas, selamat Gini, malam. Pak. Lanjut Teku. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru saya tuh makin bingung, masih bingung gitu loh. Lukas kan tahu tentang kelahiran Yesus. Nah, Lukas tahu dari mana tentang kelahiran Yesus? Tahu dari siapa? Jonas jawab, Jon. Bang John jawab Bang John. Ade lagi bingung itu Bang John. Ya, sebenarnya kalau kita melihat masa lalu, prinsip dalam penulisan ya, itu lebih mudah ketimbang kita melihat masa depan. Nah, ketika Lukas menuliskan itu kan dia melihat masa lalu. Pasti narasumbernya mudah didapat. Yang sulit itu melihat masa depan, Pak. Iya, yang ditanya sumbernya dari siapa Lukas hingga mengetahui kelahiran Yesus. Ya kan itu saat dia hadir itu kan masih ada, Maria masih ada, beberapa sumber primernya masih ada. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwa Lukas itu mendapatkan berita tentang kelahiran Yesus itu dari Maria. Silakan. Nggak ada, Pak. Kan itu kalau lihat di ayat pertama, ya, maka saya tadi kasih prolog tadi, kalau kamu sebagai penulis ya, menuliskan sesuatu yang sudah pas itu lebih mudah karena narasumbernya banyak, bisa dijelaskan juga gitu. Ya udah gini aja Bang Jonas. Bang Jonas gini, untuk mempermudah. Tadi saya mencatat, ini saya masih hangat, ini catatan saya. Anda mengatakan itu dia tahu dari Maria, kan begitu? Ya, Maria saya masih hangat gitu. Iya, kan dari Maria. Kan kata Anda dari Maria, makanya saya menuntut Anda tolong tunjukkan di mana Lukas ketemu Maria. Silakan. Itu di ayat 1 ya, kamu baca dulu bagaimana Lukas mencatatkan. Oke, silakan dibaca di Lukas 1. Apakah di situ Lukas ketemu dengan Maria? Silakan. Ya pasti dia pertemuan itu dengan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang muslim ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datu jangan gas dulu Datu, nanti pelan-pelan Datu, pelan-pelan supir. Iya, siap. Saya diam. Udah. Tahan Dato. WC. Tahan Roh Kudusnya Dato. Iya. Saya diam. Saya enggak, saya. Lanjut. Lukas 1 itu loh, pada itu kan coba satu perikop dibaca. Kamu bisa silakan. Oke, saya bacakan ya Lukas 1 ya. Sebentar ya. Saya
atau Anda yang mau bacakan? Di situ nggak ada Maria kalau saya ingat ya. Saya masih ingat loh. Di Lukas itu nggak ada Maria. Di mana tercatat Baca Maria? aja satu sekop. Oh, kalau satu sekop mampus kita. Bapak aja tuh. yang baca. Bapak aja yang baca. Enggak, itu kan Itulah. dibilang. Dengar, Jonas tadi minta supaya dibaca satu sekop katanya. satu perikop. Ya coba Anda aja deh yang baca deh. Lukas itu di situ ada Maria nggak? Silakan. Gini, ketika dibilang di situ sumbernya saksi mata dan pelayan firman, itu otomatis beberapa sumber primernya pasti ada di situ menjadi satu kesaksian. Itu kan Pak, kamu baca aja udah bisa ngerti. Emang saya sulit juga ngomong sama kamu bukan penulis ya. Oh, enggak harus, kalau kitab suci itu harus secara spesifik gitu loh. Spesifik ngerti nggak? Ya iya, kalau mengatakan itu pelayan firman, siapa aja pelayan firman itu? Kan begitu. Theophilus yang mulia. Ya kan di sini kan ada, memang saya juga tidak menafikan di sini ada tertulis tercatat pelayan firman. Nah, Anda bisa menjabarkan enggak pelayan firman itu siapa? Karena poin saya yang saya minta kan siapa aja sumbernya kan gitu. Ketika bertanya sumber berarti kan kayak hadis tuh, ya. Kayak hadis itu kan ada sumbernya dari Ibnu Abbas, terus diceritakan lagi ke si Anu, kepada saudaranya, kepada muridnya, dari bapaknya. Kan ini seperti itu. Itu yang disebut dengan perawi atau persanadan gitu kan, atau sanad gitu loh. Nah, di dalam Lukas ini, ketika Lukas itu kan tahu nih, Lukas nih ya tentang kelahiran Yesus kan tahu dari mana sumbernya gitu loh. Itu yang saya tanya. Kalau hanya mengatakan pelayan firman, nggak jelas pelayan firman ini siapa gitu loh. Nah itu loh. Silakan Pak John. Padat singkat saja Pak John. Padat singkat saja Pak John. Iya, di Dari situ kan sudah dibilang saksi mata dan pelayan firman. dari Saksi Roh mata Kudus otomatis gitu ya Maria udah. masuk saksi mata. Enggak Bang P. Gini loh, kan itu dibilang saksi mata, otomatis ya saksi matanya kan untuk Maria kan pasti saksi mata. Gitu loh. Nah iya, makanya Anda kan bertanya tentang Maria. Ada tertulis nggak, tercatat nggak Maria di dalam Lukas? Bahwa dia bertemu dengan Lukas. Saya gini nih, saya contohkan gini lah. Kalau saya membaca nih tentang kitab baca dari Sirah Nabawiyah lah. Saya bandingkan dengan Sirah Nabawiyah ya. Tentang pewahyuan. Rasulullah mendapatkan pewahyuan ya. Dia itu kan bercerita kepada Umirul Mukminin Khadijah kan. Khadijah radhiyallahu an. Nah, setelah itu kan itu bersambung terus, bahkan dia bercerita juga ketika dia mendapatkan wahyu kepada Aisyah. Aisyah menceritakan lagi kepada siapa? Menceritakan lagi kepada terus. Itu kan bersambung terus ya. Itu yang saya inginkan seperti itu. Nah, kalau hanya pelayan firman, mungkin kalau ada tukang beca ya pada saat Yesus lahir, itu bisa juga mungkin ya jadi pelayan firman ya. Kalau seperti itu ya. Boleh nggak seperti itu Pak Jonas? Karena kan di dalam Lukas juga ada nih, menurut anggapan orang, nih saya bacakan ya. Nah, itu kan ada tertulis tercatatnya menurut anggapan orang. Nih anggapan orang ini siapa? Berarti anggapan orang ini siapa aja orangnya kan begitu. Bisa aja kan tukang kayu kan yang lagi nyari kayu karena dia melihat kesaksian tentang Yesus, dia bercerita kepada Lukas kan begitu. Bisa juga kan saya berasumsi seperti itu. Kalau mengatakan itu dari Maria, makanya saya tolong tunjukkan kepada saya Lukas ketemu Maria itu di mana. Itu yang saya tanyakan. Silakan. Ya kan soal kelahirannya juga dia mencatatkan. Berarti kan dia berbincang dengan Maria itu. Iya, makanya saya tolong tunjukkan bahwa Lukas itu ketemu Maria dan Maria menceritakan tentang kelahiran Yesus itu di mana. Itu yang saya tanyakan, Pak. Di itu kan ada di Lukas berapa tuh ya? Lukas 2 ya. Nah, Lukas 2 itu kan dia menceritakan tentang kelahiran, itu kan pasti dia berbincang dengan Maria. Yang saya tanyakan Lukas ketemu Maria. Itu kan dia berbincang dengan Maria gitu loh. Ketika ya, mana tunjukkan di mana bahwa Lukas ketemu Maria.
bahwa Lukas Maria 2 itu. menceritakan tentang nih kelahiran Yesus gitu kan. Di mana itu? Lukas 2 itu loh, Lukas 2. Coba bacakan, Bu. Bacakan. Jangan cuma Lukas 2, Lukas 2. Coba Anda yang bacakan deh, silakan. Kalau saya bacakan saya keluar dari sini kan, kamu nggak dengar juga suara saya. Ya, saya nggak ngerti Lukas 2 itu Lukas 2 yang berapa, yang mana kan gitu. Mungkin Anda kan tahu referensinya. Umpama begini nih. Saya bacakan nih. Saya bacakan nih. Saya buka nih. Ya, Sahih Bukhari tentang pewahyuan. Ada di sini prolognya apa nih? Kita lihat. Nih. Ini jelas nih ya tentang pewahyuan, kitab Wahyu. Ya, bahwa Rasulullah pernah mendapatkan wahyu, terus dia menceritakan kepada Khadijah, lalu terus menceritakan juga kepada Aisyah. Aisyah menceritakan, itu kan ada itu loh. Orang-orangnya gitu loh, tercatat gitu loh. Kesaksiannya gitu loh. Nah, pertanyaan saya di mana itu loh? Lukas mendapatkan kesaksian itu dari mana? Kalau hanya dari pelayan firman, siapa pelayan firman itu? Bisa Anda jelaskan nggak pelayan firman itu Maria atau siapa? Apakah Maria bisa disebut pelayan firman? Tolong tunjukkan dalilnya, kan begitu. Silakan. Kamu gede suaranya doang tapi isi kepalanya nggak ada ya. Gini ya, baik-baik. Itu kan dibilang di depan di Lukas 1-nya, dibilang kan saksi mata dan pelayan firman. Ya, berarti Maria masuk kategori saksi mata karena dia pelaku langsung Maria. Saksi mata ini siapa, Bang Jones? Ditanya itu. Maria, ini lagi tambah Di lagi. mana Maria bercerita mengatakan? Nah, Nggak itu ada kan di dikutip. kelahiran Yesus di Lukas 2 ayat 1 perikop itu, kelahiran Yesus Coba judulnya Elai. ini loh Bang Jones. Coba Bang Jones sebut ya. Ketika Bunda Maria ini didatangi malaikat Gabriel, kemudian melahirkan, siapa yang melihatnya langsung gitu? Itulah orang yang akurat untuk bercerita, bukan tiba-tiba langsung Lukas bercerita itu. Harusnya Lukas mencantumkan perkataan saksi mata utama atau orang yang melihatnya, entah itu Bunda Maria. Bukan gini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan majalah berita, ini tentang cerita tentang satu keimanan. Nah, di situ jelas Lukas mencatatkan tentang kelahiran Yesus. Berarti dia Assalamualaikum. Begitu. Waalaikumsalam. Bukan majalah berita. Tapi di situ kita harus pahami bagaimana dia yang mencatatkan menulis itu kita tentang kelahiran Yesus. Ini nih, saya contohkan nih gini nih. Nih cara wahyu diturunkan diceritakannya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya, ini salah satu pahala ya tentang pahala ini dari Aisyah nih. Dari Aisyah radhiyallahu an, ya. Al Haris bin Hashim radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya, bagaimana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepadamu?" Ini ada nih ya dari Aisyah ini. Rasulullah SAW menjawab, "Kadang-kadang wahyu turun kepadaku seperti bunyi lonceng," kan gitu. Ini sebagai salah satu kesaksian yang diceritakan Rasulullah kepada Aisyah. Nah, Aisyah diceritakan lagi kepada Umar, kepada Ali, terus semua bersanad gitu loh. Ada loh kepada para sahabat. Nah, ini sebagai kitab suci pewahyuan. Nah, kalau di dalam saya bertanya tentang Lukas, kalau hanya pelayan firman, itu siapa aja pelayan firmannya? Itu pertanyaan saya, Bang, dari tadi. Silakan. Lagi saya jelaskan. Gini Pak ya. Jones, gini satu lagi pertanyaan. Pak Jones, gini satu lagi gini. Ya, saya mau bertanya kepada Pak Jones, jangan kemana-mana dengan pertanyaan ini. Di dalam Lukas 1 ayat 27, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, namanya itu Maria. Pertanyaan saya, apakah Lukas mengenal Maria? Jawab. Mengenal, Pak. Karena kan dia menuliskan. Berikan saya satu data, satu ayat yang di dalam Bible Lukas bertemu dengan Maria. Jawab.
Nah, itu dia menuliskan apa-apa yang dikatakan Maria. Di mana data tertulis Lukas pernah bertemu dengan Maria? Dia Sedangkan ketika Lukas yang menuliskan menulis tentang tentang kitab Lukas itu kan bukan Lukas murid Yesus, dan penulisan itu Marianya sudah mati semua saksi-saksi. ngaco kamu. Ngawur. Loh, coba Jawab Anda, aja. baca saja Ya udah kata gini aja. pengantarnya Ya itu udah ngawur. Lukas 1 ayat 1 Kamu itu. ngawur, kamu Ya udah ngawur, gini kamu aja. ngawur. Kamu Oke. ngawur, Sabar, gua blokir dulu nih, ngawur. Lo sekarang coba Gua baca, blokir coba dulu. baca Udah baca lu kitab orang pengantarnya mana? itu. Lu gak Yang menulis kitab Lukas itu bukan Lukas murid Yesus, itu seorang tabib, dokter, orang Eropa kulit putih menurut sejarah. Anda sendiri yang Bang tidak apa? tahu. Bang Ramana. Bang Ramana bentar. Bentar Bang Ramana, bentar. Apakah Lukas itu murid Yesus atau bukan? Jawab dulu Bang Jones. dia masuk dalam 70 murid Yesus. Nah, Yesus Oke. itu kan ada beberapa yang ini dia masuk, dia juga muridnya Oke. Paulus. Oke. Oke. Oke, sebutkan di mana tertulis Lukas termasuk 70 murid Yesus. Ya, dia termasuk dalam 70 murid Yesus itu dia. Di mana tertulis Ada nama di Lukas yang termasuk dalam 70 ya, murid coba itu? dicek ayatnya. Aku harus cek lagi ayatnya. Cuman dia masuk dalam 70 itu. Di mana tertulis ada nama Lukas di dalam 70 murid itu? Di mana Pak Jonas? Biar aku bukain deh, Ada kayaknya. biar gampang. Iya, kau di kulkas, nah saya. Yang itu seorang dokter, sedangkan murid Udah nggak usah Yesus Bang, yang Bang. 12 Bang Ramana, biar dibantu Bang Firdaus saja. Bang Firdaus, di mana tertulis nama Lukas termasuk dalam 70 murid Yesus? Di mana? Biar dibuka Bang Daud. Saya ini Islam, saya mau tanggapin tadi yang Iya, makanya biar buka Bang Daus saja. Maksudnya biar dibantu Bang Daus, biar dibantu sama Bang Daus untuk on cam-nya untuk membantu Pak Jones. Bang Daus bisa biar apa? Biar apakah perkataan Jones bisa dibenarkan? Nah, kamu kan nggak bisa Pak Jones. Biar Daus aja yang buka, biar kami yang buka. Pak Jones lagi buka Google itu, kaget dia itu ketika lihat yang penulis kitab Lukas seorang dokter. Udah nggak apa-apa Bang Ramana, biar dibantu sama Bang Daus saja, Akhi Daus, biar dibantu Akhi Daus. Ya, sambil ya, nunggu. kalau dilihat dari sanadnya nggak ada itu Lukas bertemu Maria itu. Jadi kita sambil nunggu aja dah. Sambil nunggu. Nggak ada sanadnya kok. Kalau Maria bertemu dengan Lukas itu nggak ada itu. Lagian memang pertanyaannya di Kristen ada ilmu sanad. Aduh. Bang Jonas lama juga Google-nya, saya takutnya sampai 2 hari kurang kiamat nggak nemu takutnya itu. Ya itu. Gini aja Pak Ustaz Hanafi, saya akan memperingan pertanyaan saya. Ketika Yesus menyatakan Lukas adalah murid, di mana ada tertulis ketika Yesus bersama-sama dengan murid, Yesus menyebut nama Lukas. Satu aja. Iya Bang Jonas itu nggak ngelihat itu Ferdi. Dia lagi bingung dia nyarinya di mana, dia nggak nemu Google-nya itu. Nggak, biar ada edukasinya aja sama yang di bawah Pak Ustadz. Nah, itu ada balik tuh. Ya Jonas, di mana Jonas? Bang Jonas. Ya, Lukas 10 itu, Lukas 10 ada deh. Di Lukas 10 katanya Ferdi. Lukas 10. Bentar ya Bang Jonas. Dia nyari lagi, searching lagi dia. 70 murid itu Lukas 10. Itu kan Lukas ada 70 10. murid. Nah, Lukas tuh salah satu di situ dia. Kamu pakai sabda nggak bakal bisa beres. Itu nggak pernah dipakai orang Kristen. Hancur emang kalian tuh polemikus. Bukan pendiskusi yang baik. Jangan gitulah Bang Jonas. Saya aja pribadi nggak pernah menghujat kok. Tidak pernah ada hujatan. Memang begitu kok, santai memang aja. begitu kok. Memang santai gue bilang, hancur gue bilang. Kalian tuh polemikus, bukan pendiskusi yang baik.
Iya, Kalau tapi pendiskusian nggak usah baik pakai pakai kalau Alkitab, gitu nggak usah tunjukkan Bang pakai Yones. emosi. pakai Alkitab. Iya, Enggak, kalau gue gitu cuma bilang tunjukkan, santai. Anda yang Pakai tunjukkan. Alkitab yang gue baca, bukan pakai Alkitab yang Iya, gue gak makanya baca. tunjukkan, Datanya mana? Tunjukkan tunjukkan. Kau datanya tunjukkan dan Lukas Tunjukkan 10. sekarang, tunjukkan. Tadi gue udah mana? Ayo buka, tunjukkan. ayo buka. Mana ada Gembel nggak? lu. Iya, Lukas 10 gue kamu udah tunjukkan tunjukkan. buka. Jadi emosi gembel. Kamu Tadi udah gue tunjukkan. Ngerti enggak sih ngomong? Kok Kamu jadi kalimat buka, kamu gembel yang tunjukkan keluar? Kamu nih. ngerti nggak? Gue udah bilang tadi Lukas 10. Kamu ngerti nggak? Iya, iya, Kamu pakai tunjukkan, kitab sabda kan? tunjukkan. Ya tunjukkan lah itu. Tunjukkan. Kamu baca sendiri Loh, aja. kok tunjukkan? Udah orang nanya Baca ditunjukkan, sendiri. kamu nggak percaya. Oh, Sekarang ngeyel. itu nih emang sama Kalau nih. ngeyel tuh Sama tunjukkan. Ntar aku- Lukas penulis kitab Lukas orang Yesus yang bernama Lukas orang Yahudi, mana nyambungnya? Bang Joni. Ini Mana? orang gaya-gayaan gak ngerti sejarah Kristen tapi sok-sokan. Mana Dia Ferdi? kira gue gak tahu Nemu nggak babnya Ferdi? dokter. Lukas itu orang pintar, murid Ini murid di Paulus. Bible version nih, setelah itu memilih 70 pengikut lagi lalu mengutus mereka mendahului dia ke setiap kota tempat dikunjungi, itu satu. Ini ayat keduanya, hasil yang akan dituai banyak kata-kata mereka tetapi bekerja untuk menuai hanya sedikit, sebab itu hanyalah mintalah pemilik ladang supaya mengirimkan pekerja untuk menuai hasil tanamannya. Tiga, Tukang sayur berangkatlah Lukas. aku mengutuskan kalian domba ke tengah serigala. Keempat, jangan membawa dompet, kantong sedekah ataupun sepatu, jangan berhenti. Hilang Dan dompetnya seorang pun Lukas. juga kalau kalian masuk ke dalam rumah, nah ini dia dari tadi aku baca dari atas sampai bawah tidak ada yang namanya Lukas. Ada di sini Lukas, teman tukang nasi goreng kalau umpama sahur. Apabila kalian datang ke sebuah kota, di sana kalian sambut dengan baik, makanlah, sembuhkanlah orang-orang sakit itu. Cuman penghujatan Tapi doang kan lu brengsek kan? Cara diskusinya cuman penghujatan doang. Itu kagak ada datanya Jones. Lukas nggak ada itu. nggak ada bang, nggak Gembel, ada gembel. tertulis Yang di sini. gembel nggak punya HP doang. Lihat data pakai Google sampai mati. Yang gembel siapa Jones? Ini pertanyaannya. 70 ini siapa? Ini nggak ada Kabur ya. pengikutnya, nggak ada namanya. Kabur. Yang gembel punya HP 1, nggak punya Neraka HP dia, 2. Yohanes ke neraka dia. Iya, dibacain Udah Alkitab neraka dia, sabda, Bang. yang LAI, yang Gembel jelas. teriak gembel. Macam mana pula ini Bang Jonas ini? Gembel teriak Biasanya gembel. baik-baik, tapi kok begini? Bingung. Oke, gue bilang ada Lukas di tempat gue, tukang nasi goreng, dibilang menghujat. Lah emang bener tukang nasi goreng. Kalau tadi kata Bang Rahmana juga benar. Ini nih Lukas berasal dari Antioquia dan berprofesi sebagai seorang dokter. Ia menjadi seorang murid dan para rasul dan kemudian mengikuti Paulus. Nah, mengikuti Paulus bukan mengikuti Yesus. Itu yang bener itu. Ini di halaman 355 Dokter itu ya. benar. 355 berarti itu referensinya itu ada di sini. Kita lihat tuh Saint Luke. No, nih di bukunya di Saint Luke Everglades. Saya kan sudah bilang. Saya kan sudah bilang bahwa Lukas murid Yesus dan Lukas penulis Injil beda. Kabur dia udah Rahman. Nih, Seraman naik Bang Seraman, silakan bikin pertanyaan 100 pertanyaan ya. Mau tentang Biblesnya atau Al-Quran? Silakan bertanya. Makanya aku tuh kadang suka lucu Pak Ustadz begini, mereka bilang dari mana Al-Quran, siapa yang melegitimasi Al-Quran loh? Kalau legitimasi Al-Quran sudah jelas ya kan, di Ibnu Katsir kan menjelaskan bahwa ada cerita dari Umar bin Khattab gitu kan, ketika mau masuk Islam dia membaca surat apa, surat Toha. Artinya ketika Nabi Muhammad itu masih hidup ya kan, dia memberikan surat Toha, ditulis oleh para sahabatnya, ditulis oleh para pengikutnya, dilegitimasi langsung sama Rasulullah, dan berarti yang dibaca sama Umar itu pun yang mengenai hatinya itu memang benar-benar firman dari Allah gitu loh. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Biblos itu dilegitimasi sama Yesus? Sedangkan Biblos itu muncul setelah Yesus itu wafat, disalib gitu loh. Itu nggak ada yang jawab. Ya begitulah. Jangankan Biblos, Yesus saja nggak kenal Kristen. Tidak satu pun di dalam Bible itu menyatakan setengah ayat pun tidak ada itu bahwa Yesus itu mengenal Kristen. Tidak ada itu Bang. Malah Kristen
yang diusir sama Yesus itu ada di Bibelnya. Yang memakai mukjizat atas nama Yesus, menyembuhkan orang mati atas nama Yesus, itu malah diusir sama Yesus itu. Menyebut Yesus Tuhan, itu malah diusir. Gak ada orang Kristen itu yang diakui Yesus itu. Kenal Kristen gak ada itu, Bang. Kayaknya ada yang report Bang dari tadi. Ada gampang sekali jatuh. Gampang sekali jatuh. Mental-mental. Ya, teman-teman di WhatsApp dulu ya. Ya. Bang Kucang, ini Iya, Bang. gue tadi kan dari sini ya. Itu gue kena report, itu gue sejam gak bisa naik komal. Ya itulah saya bilang, saya sudah 3 kali tadi. Makanya perbaiki kata-katanya yang terlalu vulgar sedikit. Karena ini langsung di-banned roomnya nih. Enggak bang, aku tuh cuman buka data doang, nggak ada ngikut-ngikut ngomong tadi. Itulah teman-teman itu agak keras kata-katanya, makanya saringlah. Bahaya. Ini kalau room ini semuanya dikena biasa karena banyak penghujat nah itu di sini. Bawa pasukan. Dan di bawah ini sudah tidak bisa geser saya itu, nggak tahu kenapa ini. Makanya saya bilang, waduh. Ferdi, gua naikin musuh lu, Ferdi. Teku gua naikin tuh. Nafiri, Teku tanya sama Teku sama Ferdi tuh, Ferdi. Nafiri. Pak RT naik nih, Pak RT. Duluan Bang Teku. Pak RT naik nih. Ferdi, Nafiri tuh silakan Nafiri. Tanya. Ya, saya cari ketua RT-nya di room ini yang mana? Ferdi tuh yang besar nih, yang besar. Yang Oh, ini besar ketua Nafiri. RT-nya. Iya, silakan Yang Nafiri. kucing onyot itu camatnya tuh. Langsung ke camat aja, jangan ke RT. Oh, Iya itu Bang Kucang. Minta THR, Nafiri minta THR langsung ke Bang Kucang. Oke, THR ya. Iya, Nafiri. Teman-teman. Ya. Oke, THR. Tanya Nafiri, tanya sama Kucang Onyot sama host tanya Nafiri. Dulu Nabi Muhammad dapat THR apa enggak? Tanya. Tuh, THR-nya sudah kan? Sudah aku kirim THR itu. Nah. Gue juga udah Ya. kasih satu tadi. Kopi. Dulu Nabi Muhammad dapat THR berapa dari Khadijah? Coba. Kucing onyok. Ya, THR-nya dari siapa ya? Baginda Rasul dapat THR berapa dari Khadijah dulu? Oh, dari Khadijah ya. Iya. Coba. Ya, oke. Khadijah itu memang waktu Nabi Muhammad SAW dapat THR masih ada kah? Hah? Hostnya Mas Roban, hostnya nih parah. Diladenin sama host. Ya, ada bere. Berapa Kayaknya nilainya THR dari Khadijah? Iya, makanya saya tanya waktu itu Nabi Muhammad masih Siti Khadijah masih ada tidak gitu loh. Ya nggak tahu, saya kan cuma nanya. Ya bagaimana mau tanya kan kalau tidak tahu yang waktu Khadijah masih ada atau tidak. Ditanyakan sama saya. Gimana ceritanya yang bawa pertanyaan? Kalau Siti Khadijah sudah tidak ada, bagaimana dia mendapatkan THR Nafiri? Tunggu dulu ya, saya naikkan dulu saraman saja. Gini Mas. Pastikan dulu Khadijah masih hidup gitu loh ya. Nanti saya jawab. Kalau terlalu berat ganti. Enggak, saya jawab. Bukan terlalu berat, pastikan dulu Khadijah itu masih ada tidak gitu loh. Ya kalau nggak bisa jawab kan ya terlalu berat, berarti tak ganti pertanyaannya. Oh, berat sekali. Ya. Menjia tidak sampai 1 kilo, bagaimana saya berat kok? Ya. Waktu Idul Fitri Baginda Rasul berkunjung ke mana aja tetangganya, yo. Oh, masalahnya saya tidak tahu tempat dikunjunginya apa saja itu Idul Fitri. Coba kamu. Ada Bang Nabi Denny. Muhammad berkunjung setiap Idul Fitri. Ada Bang Denny nanti. Tahu mana aja berkunjungnya. Iya, saya tanya. Memang kamu tahu Nabi Muhammad itu setiap Idul Fitri berkunjung gitu? Berkunjungnya ke itu tuh, ke Ustadz Muhammad tuh. Ke Ustadz Hanafi tuh. Ngobrol dia santai. Ferdi lempar ke gua.
Dapat tuh THR itu, dapat THR dari Ustadz Hanafi itu. Bang Dene, assalamualaikum. Selamat malam, pagi, siang, malam, sore Pak Dene. Lagi ada telepon kayaknya dia. Bang Denny. Halo Bang Denny. Salam. Dari mana saya? Iya, malam Pak Dene. Baik, kabarnya bagaimana? Tidak sibuk kah? Sedikit. Sedikit sibuk. Ya, tadi lagi full, tidak bisa saya naikkan, lagi banyak tadi. Oh, enggak apa-apa, santai. Ya, enggak enak kalau ada teman-teman di atas mau diturunkan baru orang lain dinaikkan, kan itu tidak etis toh. Iya, Oke. iya, betul. Masalahnya ini Pak Dene tidak mau bertanya. Oh, silakan Lon Nafiri, tanyakan sama Pak Dene saja Pak Nafiri. Nah, Pak Denny lebih paham ini. Silakan Nafiri. Iya. Nafiri tanya sama Kang Denny nih. Silakan. Waktu zaman Baginda Rasul, Idul Fitrinya berkunjung kemana aja Pak Denny? Mungkin tahu. Nggak tahu lah aku tentang Islam. Ya Allah ya Rabbi. Gimana kucing onyot sudah tahu Pak Denny musik Kristen? Ya masalahnya kamu itu gini loh ya, pastikan dulu di mana saja itu tempat-tempat Nabi Muhammad dulu dikunjungi, ceritakan dulu sama saya, nanti saya jawab gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya buat yang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tuh Nafiri tanya tuh sama Bang Kopral, ngerti banget ya tuh. Tapi begini dulu Nafiri, saya tanya dulu, sudah tidak mabuk atau naik ke sini? Baru saya jawab, sudah tidak mabuk. Ketawa lu Kopral. Serius itu dia nanya, serius itu Kopral lu ketawa lu. Serius itu pertanyaan saya itu. Nafiri sudah tidak mabuk tidak? Tidak, 100% sehat nih. Ya oke, silakan Bang Kopral. Nafiri mau bertanya, mau ditanya nih? Ya boleh, ditanya boleh. Silakan, kalau mau bertanya silakan, kalau mau ditanya nanti aku yang nanya gitu. Ya, waktu Idul Fitri Baginda Rasul berkunjung kemana aja? Oh itu pertanyaannya gampang itu. Ya. Kita ambil logika aja nih. Kalau seorang presiden kalau hari Lebaran buka dia open house itu, presiden yang datang ke tetangga atau tetangga yang datang ke presiden? Itu aja logikanya. Saya nggak tahu. Nah itu dia, itu aja jawabannya. Ibaratkan ada presiden nih, ada presiden, orang tertinggi lah kedudukannya di Indonesia nih. Ketika Lebaran, kira-kira yang datang itu presiden ke tetangga atau tetangga yang datang ke presiden, atau menteri-menteri datang ke presiden, atau presidennya yang datang ke menteri? Itu aja logikanya. Ada dua kemungkinan tuh jawabannya tuh. Paham nggak? Kemana? Iya, itu. Aduh, ya itu jawabannya. Nafiri dengerin nih. Dulu zaman Nabi itu ya belum ada RT, RW, belum ada. Nabi berkunjung ke RT ini, ke tetangga ini, nggak ada itu, nggak ada RT, RW, nggak ada. Mau jawaban yang serius atau yang bagaimana Nafiri? Ada Kingpin ada Kingpin. Assalamualaikum. Nafiri lu tanya sama Kingpin di RT-nya dulu tuh. Di RT dulu Nafiri. tuh. Oh Nafiri. Aku boleh tanya sesuatu? Nah tuh ditanya tuh sama Bang Denny sama Kang Denny. Kang Denny tanya Kang Denny. Nafiri tanya Kang Denny. Aku boleh tanya sesuatu? Kok nanya saya Pak Denny? Enggak, aku cuma tanya ini kok. Enggak, ini cuma tanya namamu aja, enggak tanya apa-apa. Oh. Itu Nafiri itu artinya apa itu Nafiri? Oh, trompet. Oh, oke. Ya udah enggak apa-apa. Soalnya kan namamu kan Lord Nafiri, berarti Tuhan trompet itu. Oke, silakan dilanjut. Trompetnya gede ya, trompetnya Tuhan sih ya Nafiri ya. Ya, sangkakala nanti bunyi. Oh, tanya sama Kingpin dah.
Tanya makin Berarti, pinter. berarti Napiri ini gini ya, atasannya Luga ya. Murid setia bang, jangan salah. Iya, Luga kan Murid nabi. setianya Luga kan nabi. Ini kan Tuhan. Berarti bawahannya nih si Luga nih. dia tuh syekhnya tuh. Syekhnya bang. Tak ganti pertanyaannya terlalu berat mungkin. Nggak ada terlalu berat, Gip. Tapi pertanyaanku tidak aku jawab kok. Pertanyaannya tak ganti, kenapa lebaran habis puasa tuh 2 hari liburnya? Makanya gini. Login dulu. Login dulu. Ini sama aja kita kita ke Indomaret nanya produk barang itu apa isinya, disuruh jadi toko dulu, disuruh jadi karyawan dulu. Yang serius gini aja, Napiri, yang serius begini tuh. Intinya Nabi Muhammad itu berkunjung kepada rumah sahabat. Terus tugas mau siapa saja sahabat gitu loh. Ya, sahabat siapa saja itu loh. Itu jawaban datanya? yang betul gitu loh. Mau yang betul atau yang bagaimana? Ya, apakah baginda Rasul merayakan Idul Fitri? Silakan Bang Iping. Masa kayak begitu ditanya? Bang Dene mau bertanya atau ditanya Bang Dene, silakan. Yang agak berat dong. Kayak gitu mah gimana? Agak keras Napiri ya pertanyaan. Yang berat tadi, kenapa Muslim hari rayanya 2 hari suruh login dulu? Itu berat berarti sudah itu. Kata siapa hari rayanya 2 kali, 2 hari? Itu tadi saya bilang. Kenapa umat Muslim hari raya Idul Fitrinya 2 hari? Masa jawaban Libur. suruh login dulu? Kata siapa Soalnya 2 hari? Dia ngomongnya gini bang, liburnya kenapa 2 hari? Nah kalau libur tanya aja itu sama Pak Jokowi lah, jangan tanya ke kita juga bingung. Kalau bisa mah kita maunya 2 minggu biar bisa pulang kampung. Nah, Ustadz Hanafi aja kabur, belum sempat ku tanya itu kenapa 2 hari langsung kabur dia. Napiri, pertanyaannya sebagian begini ya. Ketika ini kapan Natalan itu Yesus minum anggur nggak tuh? Mabok-mabokan nggak? Ketika Natalan, Yesus suka mabok-mabokan nggak? Nyanyi-nyanyi gitu? Mabok? Iya, kan biasa kan kalau orang Kristen kalau Natal kan minum-minuman, nyanyi-nyanyi kan gitu. Nah, ketika Yesus merayakan Natal itu kira-kira gimana tuh? Itu kan pertanyaannya sama kan dengan pertanyaan Napiri ke Muslim. Gimana? Natal itu ulang tahun Yesus. Iya, Yesusnya gimana tuh? Merayakannya Ulang gimana tahun. tuh? Iya. Ya ulang tahunnya merayakannya ya. Ya, nyanyi-nyanyi. Sewajarnya. Nyanyi-nyanyi enggak? Kalau zamannya dulu ya sewajarnya zaman dulu. Iya, nyanyi-nyanyi enggak? Nyanyi. Nyanyi lagu apa yang nyanyikan? Ya macam-macam. Joy to the world, the Lord is come. For every heart is being. Kang Gingbin bukan itu lagunya. Bukan itu, yang mana tuh? Bukan itu. Yang dinyanyikan Lagunya itu ini. Sheila on Lagunya Seven ini. itu. Lagunya ini yang suka dinyanyiin Bang Blender. Tuhan Yesus. Kalau zaman sekarang Jingle Bell. Iya. Nah, itu Amerika itu Coca-Cola itu, Coca-Cola Iya, itu. dulu Kamu nggak tahu sejarahnya nggak? Sheila on Seven itu. Nah kalau zaman dulu ya tergantung daerahnya lagunya apa. Iya itu lagunya ini. Tapi Tuhan Yesus. Nah, Firi tahu nggak itu? Tidak berubah, tidak berubah. Sinterklas itu kan sebenarnya kan dari Amerika itu. Promosi Coca-Cola itu. Bang Denny aja lah, Bang Denny kalau mau ada yang ditanyakan lah. Ini Rodina Piri kurang ini nih, kurang kenceng obatnya nih. Zaman sekarang ya, orang Napiri, serius Napiri, itu Sinterklas, Santa Claus itu promosi Coca-Cola. Kamu belum tahu ya? Ya orang Kristen zaman sekarang merayakan Natalnya ya
beda-beda menurut versi mereka. Maunya gimana? Enggak, nanti Ada cek sendiri ya itu apakah benar yang saya bilang gitu. Sebelum 1940 berapa gitu kan, di Eropa tuh nggak ada kayak Sinterklas gitu. Nanti pas Coca-Cola itu bikin promosi apa yang kakek tua yang pakai baju merah ngasih hadiah gitu. Itu jadi melebar itu. Melebar lagi. Meluas gitu. perasaan Sinterklas itu dari seorang tokoh Santa Nikolaus, ya kan? Dan Nikolaus terus Santa Nikolaus yang suka membagikan hadiah ke anak-anak kecil. di mana itu Santa Nikolaus itu di mana? Cek aja di Google Santa Nikolaus Sinterklas. Iya. Itu memang aslinya nggak ada kan, katanya kan nanti setiap Natal itu kan dia kan bertugas ngasih apa namanya ini kado ke rumah-rumah lewat cerobong asap. Biasa tuh yang punya rumah punya cerobong asap itu ya dari daerah dingin, Eropa, Amerika Utara gitu kan. Iya, itu diadopsi dari seorang tokoh Kristen bernama Santa Nikolaus yang suka membagikan makanan, barang-barang ke anak-anak kecil gitu. Iya nggak apa-apa itu pun. Tapi kan waktu itu kan memang sebenarnya nggak terkenal gitu. Nikolaus itu kan berarti yang orang Itali. Kalau sekarang ya dulu Roma. Nah, Kan tetap karena yang bikin populer itu kebaikannya, pakai baju merah begitu, itu ya dari Coca-Cola sebenarnya. karena kebaikannya, makanya dia terkenal gitu. Iya. Makanya diangkat Yang apa namanya itu? jadi film kartun. Diangkat jadi apa namanya itu toko ya. Kalau orang-orang Katolik itu kan biasa ngasih gelar santo kan, orang-orang terpilih gitu. Nah, Firi mau jadi santo nggak? Hah? Enggak lah. Kenapa? Kalau santo itu kan gelar dari Katolik Roma, santo. Iya, maksudnya kan keren itu gelar. Kalau Lord itu kan cuma bangsawan. Santo ini itu nanti bersama Petrus. Petrus kan yang megang kunci surga kan. Benar nggak? Nanti nama saya sama kayak Santo Sidik. Kalau saya ganti Santo. Santo Sidik. Siapa tuh? Tahu tuh Sidik? Dia kasih nama Santo Sidik. Nggak tahu. Sidik apologet. Bukan santo nama, bukan santo nama, santo gelar. Perasaan santo itu kan pemimpin Roma itu ya. Paus itu ya. Nggak juga. Kok udah ada takbiran nih, daerah mana ini ya? Bukan. Tempat saya memang di pas belakang rumah saya itu masjid. Biasanya kalau malam sampai jam 12 itu ini ya, tadarusan. Oh, kirain takbiran dari kejauhan lambat laun. Terdengar sayup-sayup itu kayak takbiran. Emang tadarusan tuh wajib pakai toa, ah? Oh enggak, kalau di sini kan memang masyarakatnya mau seperti itu. Oh. Kalau pakai toa tadarusan sampai jam 12, wah. Lumayan rame tuh. Iya. Kan setahun sekali momen ini gitu. Daripada dulu zaman saya waktu kecil tuh petasan, nggak ada gunanya. Malah mending begini, ketahuan. Anak-anak kecil itu kan pada jadi ikut-ikutan, ngumpul di masjid. Daripada jadi gangster, nggak jelas.
Kalau tempat saya tuh tadarusannya sampai jam 9 pakai toa. Iya, kebetulan kan libur ya. Kalau yang pemerintah itu memang sudah libur Senin itu. Kalau swasta saya nggak tahu. Jadi gimana nih Pak Kingpin, kenapa Idul Fitri liburnya 2 hari? Tanggal merah. Kemarin kan udah jawab itu ya. Itu kan ngasih kesempatan itu misalkan yang mudik. Kalau zaman dulu itu kan yang yang pulang kampung gitu kan. Namanya orang zaman dulu kan Pak? Kalau dari tempat jauh itu kan kadang-kadang kan meleset perhitungan waktunya gitu. Maksudnya karena Yang penting yang perjalanan puasanya itu mudik yang Kak? utamanya. Iya. Atau karena jadwal puasanya beda, makanya 2 hari. Enggak juga. Kalau misalnya pun ada yang duluan,